Gu Sudizun berkata dengan dingin. Qin Chen tiba-tiba tersenyum, saya juga seorang murid Tianzuo. Setelah berbicara, sebuah token muncul di tangan Qin Chen seketika, yang merupakan token dari Putra Langit. Gu Sudizun terkejut dan mengerutkan kening, token Putra Suci, kamu adalah putra surgawiku dari pekerjaan surgawi. Dewa ini, sebagai tetua pekerjaan surgawi, sepertinya belum pernah melihatmu di markas besar atau di kamp medan perang 10.000 ras. Melihat token anak suci pekerjaan surgawi di tangan Qin Chen, medan api menakutkan yang dilepaskan oleh Penatua Gu Su langsung menyatu, dan tiba-tiba memasuki tubuhnya. Qin Chen berkata, murid itu belum melapor ke markas Tiangong, jadi normal bagi Penatua Gu Su untuk tidak pernah melihat saya. Tidak heran, Penatua Gu Su mengangguk, napasnya surut, dan ekspresi wajahnya langsung menjadi hangat. Setelah melihat ini, Yang Mulia Feng Hui buru-buru berkata, Penatua Gu Su, bahkan jika orang ini adalah murid dari Tiangong saya, tetapi dia bergegas ke area terlarang. Pasti ada motif tersembunyi, atau, ada orang di kamp ini yang berkolusi dengannya. Orang-orang itu menggunakan sumber daya dari Tiangong saya untuk melatih orang ini, jika tidak, orang ini masih sangat muda bagaimana cara menembus ranah Sun. Kata Feng Hui, diam. Gu Sudizun sekali lagi memarahi Feng Hui, dan berkata dengan dingin. Karena orang ini adalah murid dari Tianzuo, dia adalah orang kita sendiri. Adapun secara tidak sengaja menerobos ke area terlarang hanyalah masalah kecil, sesepuh ini percaya Komandan Yang Mulia Mantra seharusnya bukan orang seperti itu. Kilatan cahaya melintas jauh di mata Qin Chen. Penatua Gu Su tahu bahwa murid itu berada di bawah komando Yang Mulia Mantra. Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Penatua Gu Su terkejut, dan segera berkata sambil tersenyum. Meskipun ada puluhan ribu putra suci di Tiangong saya, tetapi Anda masih sangat muda, dan mereka yang belum pernah mendaftar, hanyalah mereka yang berada di bawah perintah Yang Mulia Mantra. Kali ini harta Dewa Viantin dibuka, dan Yang Mulia Mantra menolak semua pendapat dan mengirim beberapa murid asing di bawah komandonya ke alam subrahasia harta Dewa Viantin. Akibatnya, semua orang ini menerobos ranah Yang Mulia dan telah memprovokasi. Saya telah memperhatikan manajemen senior, jadi ketika Anda berbicara, saya mengetahuinya. Pergilah, bagaimana kalau pergi bersamaku menemui Tetua Yehe? Kata Penatua Gu Su mengundang. Penatua Lao Guksu, kata Qin Chen sambil tersenyum. Tiba-tiba, di bawah kepemimpinan Penatua Gu Su, Yang Mulia Qin Chen dan Feng Hui terbang menuju puncak gunung terlarang. Saat dia terbang, Qin Chen melirik pembuluh darah tidak jauh, seolah-olah dia melihat sesuatu, matanya ada sedikit kejutan di dalamnya. Penatua Gu Su, siapa penambang di jalur ini? Qin Chen bertanya. Haha, semua penambang ini adalah budak yang aku serahkan di medan perang 10.000 ras setiap hari. Mereka semua dipenjara dari 10.000 ras. Mereka secara khusus ditempatkan di kamp kerja harian saya untuk menambang. Anda mungkin tidak tahu nada ini. Ini adalah harta penting dari aliansi ras manusia. Saat ini, sebagian besar senjata aliansi ras manusia diangkut keluar dari tambang di medan perang dari 10.000 ras dan dibangun. Itu adalah lokasi yang strategis. Namun, selain beberapa budak, ada juga beberapa orang dari aliansi perbaikan biasa yang dapat melamar untuk datang ke pembuluh darah tambang, tetapi mereka relatif bebas. Penatua Gu Su tersenyum. Qin Chen mengangguk. Penatua Gu Su memperkenalkan, sambil jatuh bersama Qin Chen di puncak gunung. Seluruh gunung sebenarnya adalah tempat suci untuk memurnikan senjata. Divisi pemurnian yang telah bekerja selama berhari-hari membuat senjata di sini, dan mereka terus-menerus diangkut ke medan perang 10.000 ras dan diserahkan ke berbagai kekuatan aliansi ras manusia. Tentu saja, ini tidak gratis. Kekuatan apapun yang ingin mendapatkan senjata ini perlu mengeluarkan uang untuk membelinya. Senjata pekerjaan surgawi sangat langka di medan pertempuran 10.000 ras. Apakah Ruyu dan yang lainnya ada di kamp ini sekarang?
Qin Chen menutup matanya dan menghitung, tetapi tidak menemukan aura Ruyu dan yang lainnya. Maksudmu Ji Ruyu, Ji Wuxu, dan Yu Qiansu? Penatua Gusu tertawa dan berkata, mereka tidak ada di sini. Kali ini, Dewa Vientian Chang, mereka mendapat keuntungan luar biasa, dan sepertinya mereka dibawa kembali. Bekerja di markas setiap hari untuk pelatihan, kata Penatua Gusu. Jadi, Ruyu dan yang lainnya tidak ada di kamp ini. Meskipun Qin Chen telah bersiap, dia sedikit kecewa. Namun, Yang Mulia Mantra dan murid-muridnya ada di sini. Tetua Gusu berkata sambil tersenyum. Yang Mulia Mantra dan murid-muridnya. Qin Chen langsung mengerti bahwa itu seharusnya adalah Holy Lord of Yaoguang. Selama percakapan, Penatua Gusu telah membawa Qin Chen ke sebuah istana di puncak gunung. Melangkah ke istana, Qin Chen melihat sosok megah duduk di atas aula. Orang ini memancarkan aura yang menakutkan, matanya terbuka dan tertutup seperti matahari dan bulan, menatapnya. Penatua Yehe, kata Penatua Gusu bergegas maju untuk memberi hormat dengan hormat. Qin Chen segera mengerti bahwa orang ini seharusnya Yehe yang lebih tua, pemimpin kamp di kamp ini. Penatua Yehe adalah orang yang kuat dari puncak Dizun, tapi bagi Qin Chen sekarang, itu bukan apa-apa. Qin Chen bertemu Penatua Yehe. Kata Qin Chen melengkungkan tangannya. Saat ini, sesosok tubuh dengan cepat terbang dari luar aula. Itu adalah Yang Mulia Mantra. Di belakangnya adalah Holy Lord of Light. Tentu saja itu kamu. Ketika Yang Mulia Mantra melihat Qin Chen, ekspresinya bersemangat. Tetapi segera, cahaya yang luar biasa keluar dari matanya. Kamu telah menembus Dizun. Kata Yang Mulia Mantra tersedot ke udara. Guru Suci Yaoguang juga tampak terkejut. Tuan Suci Yaoguang hari ini, aura di tubuhnya bergulir, dan dia telah melangkah ke alam Zun setengah langkah, tetapi masih ada jarak dari ranah Zun itu. Dan Yang Mulia Mantra masih menjadi puncak Zun, tetapi auranya lebih kuat. Tapi Qin Chen yang mengejutkan mereka. Yang Mulia Mantra menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen dengan hati-hati. Aura di tubuh Qin Chen terlalu kuat, dan bahkan dia merasakan aura keterkejutan yang kuat. Petualangan apa yang didapat Qin Chen? Kembali di Guanghan Mansion, Qin Chen tidak lebih dari setengah langkah Sun. Dia menyarankan agar Qin Chen dan yang lainnya datang ke medan perang 10.000 ras. Tanpa diduga, sudah berapa lama berlalu sejak itu, nafas Qin Chen sebenarnya jauh lebih menakutkan darinya, yang mengejutkannya. Layak menjadi murid perhatian Guru Tianxun. Yang Mulia Mantra langsung mengerti bahwa terobosan seperti Qin Chen tidak mungkin terjadi tanpa petualangan, dan petualangan biasa tidak akan memungkinkan Qin Chen membuat terobosan sebesar itu, hanya Vientian God Store. Yang Mulia Mantra tidak bisa menahan senyum, Qin Chen benar-benar punya cara. Pada awalnya dia tidak mau bekerja sama dengan kamp pekerjaan surgawi. Yang Mulia Mantra juga khawatir Qin Chen tidak akan memiliki sumber daya yang cukup atau akan menghadapi bahaya. Sekarang tampaknya dia terlalu naif, dan Qin Chen tidak hanya berpetualang, menerobos alam Zun, dan sangat mungkin untuk memasuki Vientian God Store. Tempat-tempat di Vientian God Store cukup langka. Mereka memiliki banyak murid dan guru seperti awan. Bahkan dalam kapasitasnya, Ji Wuxu dan yang lainnya hanya bisa memasuki dunia rahasia sekunder. Tanpa diduga, Qin Chen mendapatkan entry itu sendiri. Kualifikasi Dewa Vientian. Guru Suci Yaoguang juga melangkah maju, sangat bersemangat. Tuan Menteri, kata Qin Chen sambil tersenyum. Kembali ke Guanghan Mansion, Holy Lord of Yaoguang adalah Menteri Pekerjaan Surgawi dan melindunginya selama beberapa waktu. Chen kecil, jangan panggil aku menteri, aku panik. Guru Suci Yaoguang buru-buru berkata. Di depan Qin Chen, dia adalah pria yang tidak berani menjadi senior, dan dia juga anggota Pavilion Cendi. Kamu Qin Chen, kata Penatua Yehe menatap Qin Chen dan tersenyum. Dia telah mendengar nama Qin Chen, dan pada saat yang sama, dia merasakan nafas dari Qin Chen yang tidak bisa dia lihat.
Dia juga tahu bahwa Tuan Tianzun telah memperhatikan anak ini, dan pada awalnya ada gangguan besar di langit, tetapi melihatnya hari ini memang luar biasa. Penatua Yehe melirik Yang Mulia Mantra. Kali ini, dia merekomendasikan beberapa jenius top untuk masuk ke medan perang. Klan telah menarik perhatian markas besar. Jika bisa tumbuh, itu akan menjadi luar biasa. Sebagai pemimpin kam kerja surgawi, Penatua Yehe sibuk dengan bisnis, jadi tentu saja dia tidak bisa menemani Qin Chen sepanjang waktu. Setelah kedua belah pihak bertukar salam, mereka membiarkan Yang Mulia Mantra menerimanya. Sebaliknya, Penatua Gusu sangat antusias dengannya, dan mengundang Qin Chen untuk duduk di tempatnya, meninggalkan Yang Mulia Feng Hui tertekan di sampingnya. Kembali ke tempat Yang Mulia Mantra, Qin Chen mulai menanyakan tentang Qian Su dan yang lainnya.